Oke, jadi udah kelihatan ya sekarang? Oke, jadi halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Hersiani Kamala Firdausya. Di sini aku mau sharing-sharing sedikit ya. Aku bukan expert kayak Mbak Sela, tapi aku mau sharing-sharing sedikit tentang pengalaman aku tentang dan journey aku di mental health. Tak kenal maka tak sayang, jadi aku biasa dipanggil Ocha. I'm a college student, seperti yang udah disebutkan sebelumnya, aku lagi menempuh pendidikan semester 3 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Hubungan Internasional. I'm a daughter, I'm a sister, I'm a friend, and overall I'm a simply ordinary person. Okay, and today I'm very honored to be here. Saya sangat terhormat untuk bisa berada di sini dan sharing kepada teman-teman semua dan kepada audiens semua sedikit tentang perjalanan saya untuk mengenal lebih jauh apa itu mental health dan perjalanan saya untuk mengenal diri saya lebih jauh gitu. Jadi saya mau mulai cerita ini dari agak sedikit ke belakang gitu ya, karena apa yang saya rasakan ini sebenarnya udah saya rasakan dari lama, cuma baru saya sadari itu akhir-akhir ini gitu. Jadi saya itu waktu SD tahun 2014, saya tuh punya goals bahwa nanti saya waktu masuk SMP, saya masuk SMA, saya masuk kuliah tuh saya pengen banget jadi anak aktif. Saya pengen banget nih gimana caranya nanti saya tuh bisa aktif organisasi, ikut kompetisi, saya mau jadi anak yang berprestasi, good grades dan lain-lain. Lanjut masuk SMP 2014 sampai 2017, saya mencoba mewujudkan itu dengan cara bergabung ke organisasi siswa intrasekolah dan bahkan tidak tahu-tahu saya ikut 2 periode dan jadi pengurus harian gitu. Lalu saya juga aktif dalam bidang ekstrakurikuler, saya ikut ekstrakurikuler paduan suara, ekstrakurikuler bahasa Mandarin, saya juga perwakilan sekolah untuk berbagi kompetisi bahasa waktu itu. Lalu saya juga, alhamdulillahnya saya juga dikaruniai dengan good grades yang saya nggak tahu itu gimana, kayaknya itu hoki aja, cuma thank God, dan saya juga, bertemu dengan sahabat-sahabat saya itu di SMP gitu. Lanjut lagi ke SMA, belum puas lagi sama kesibukannya, saya, join organisasi yang lebih banyak lagi. Saya jadi ketua 2 MPK di sekolah saya, waktu itu saya menangani bidang eksternal, jadi saya sering ketemu sama orang-orang di luar sekolah saya, sering ketemu sama orang-orang di luar organisasi saya jadi delegasi buat forum dan lain-lain. Saya juga wakil ketua ekstrakurikuler paduan suara di waktu yang sama. Belum lagi saya juga berpartisipasi dan meraih juara dalam kompetisi internasional, waktu itu saya juga sempat bergabung dalam sebuah komunitas di kota saya. Saya juga salah satu pengurus forum MPK Jawa Tengah. Saya juga perwakilan sekolah dalam kompetisi bahasa seperti waktu SMP. Saya juga mendapatkan good grades, thank God. Dan karena kesibukan yang saya jalani, saya jadi memiliki banyak relasi gitu waktu SMA dan uh, menurut saya itu benar-benar sesuatu yang saya inginkan gitu dari saya kecil. Dan 2020 hingga saat ini, finally saya menjadi salah satu mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi dan jurusan yang selalu saya impikan sejak saya kecil. Dan saya harap perjalanan saya ini masih bisa berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Seolah-olah saya tuh sudah merasa waktu itu saya mendapatkan apa yang saya mau gitu. But I always believe there's something unseen gitu di setiap orang, di setiap perjalanan tiap-tiap individu. Yang di perjalanan saya adalah ini. Constant exhaustion, self-hating, trauma, overstress, misfits, body image issues, insecurity, self-blaming, trust issues itu udah seolah-olah jadi teman saya gitu sehari-hari. It is very bad. I was in a very bad place. Seolah-olah saya tuh ada di tempat yang sangat gelap. Saya berjuang untuk keluar, tapi saya nggak tahu juga mau keluarnya gimana caranya. Tapi saya juga, saya tahu saya nggak nyaman, tapi saya bingung nih saya harus ngapain gitu. Dan dari sudut pandang ini saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu tidak bisa semata-mata berdasarkan pencapaian kita aja gitu. Kita semua punya goals, kita semua punya ambisi, tapi kadang kita tuh lupa bahwa kebahagiaan dan kesuksesan kita itu juga ditentukan oleh kondisi jiwa dan fisik kita juga. Nah ini, sekarang, banyak, stigma yang bilang kayak kalau self love itu sama aja kayak selfish, padahal sebenarnya enggak gitu. Di mana sekarang kita, banyak lebih fokus kepada self care tuh ke hal-hal yang lebih berbau fisik ya, misalnya seperti skincare-an dan mungkin spa dan lain-lain misal, tapi ya itu tidak bisa disalahkan, tapi kita sering juga lupa bahwa otak dan pikiran kita itu juga perlu diistirahatkan sesaat, kita perlu keluar dari kesibukan, kita dan melakukan hobi, refreshing, me time, dan aku bisa bilang kalau, hal itu sama sekali tidak selfish.
kita berhak kok mendapatkan itu gitu loh. Setelah kerja keras yang kita lakukan, setelah kita meraih apa yang kita mau, kita tuh berhak untuk mendapatkan rewards. Berhenti sejenak itu tidak akan menyakiti siapapun gitu. It won't do any harm. Do it with your own pace. Tetap punya target, tetap punya deadline boleh, produktif boleh, tapi kenali diri kita sendiri lebih jauh untuk menentukan kira-kira teknik seperti apa sih yang paling sesuai sama diri kita masing-masing gitu. Dan hal ini yang saya lupakan waktu perjalanan saya dari SD, SMP, sampai SMA, yang mana itu bertahun-tahun ya, itu udah sangat lama gitu. Nah, berdasarkan pengalamanku, ada sedikit hal yang aku sesali gitu. If I only have known about mental health a little bit better, kalau aja saya mengenal tentang isu-isu mental health, saya mengenal tentang apa itu mental health secara lebih jauh, bagaimana kita melakukan self love, and if I can be braver to break the stigma of mental health, I can help myself a little bit better back then gitu. Dan mungkin nggak akan kebanjur kayak sampai sekarang gitu kan. Dulu tuh saya terjebak sama sebuah stigma di mana mental health itu atau mental illness itu adalah sesuatu yang horrifying gitu. Padahal setiap orang terlepas dari usia, gender, dan identitas tuh bisa mengalami. Datang ke profesional tuh waktu itu saya mengira adalah sesuatu yang salah, ada yang salah banget gitu di kita. Aku takut dieksklusi, merasa beda karena aku punya masalah sama kesehatan mental, di mana waktu itu belum banyak orang yang membicarakan tentang itu gitu. Dan padahal datang ke terapis atau ke profesional itu nggak perlu nunggu sampai kita berada di titik terendah gitu. Ketika saya minta masukan ke beberapa orang, saya berharap saya mendapat pertolongan, justru ya saya dibilang kurang bersyukur tuh, kurang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa gitu. Padahal it's beyond that gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Dan kalau saya lihat lagi sekarang, andaikan dulu saya tidak percaya dengan stigma-stigma itu, pasti saya akan lebih bisa menolong diri saya sendiri secara lebih baik. Malah mungkin nggak akan kebanjir seperti sekarang. Saya bisa mencintai diri saya sendiri lebih baik gitu. But there's no regret because those experience taught me to not repeat the same mistakes ever again. Pengalaman-pengalaman itu tuh membentuk diri saya yang sekarang, diri saya yang lebih aware terhadap mental health, mengenali mental health itu apa, dan bisa mencintai diri saya dengan lebih baik. Uh, Lalu gimana nih Ocha hari ini gitu? How am I today? Berdasarkan pengalamanku, aku menyampaikan bahwa selain kita belajar untuk maintaining diri sendiri, kita-kita yang punya privilege lebih, yang berada di mental state yang lebih baik, bisa banget nih saling membantu dengan satu sama lain gitu. Adanya support itu adalah salah satu hal yang benar-benar bermakna gitu buat orang-orang yang seperti saya yang pernah berada di situasi yang kurang baik mentalnya gitu. Orang-orang yang kita lihat dari luar mungkin they got everything that ever wanted, mereka terlihat sukses, mereka terlihat kayak unproblematic, mereka happy, bisa jadi deep down mereka adalah orang-orang yang sebenarnya paling membutuhkan bantuan gitu. We have to be nice to each other. They might be fighting something that you never know. Kalau boleh sharing sedikit, aku masih struggling di sini sama dengan teman-teman semua. We are in the same journey together gitu. Bahkan mungkin apa yang aku rasakan selama beberapa tahun ke belakang dan saat ini tuh mungkin tidak sebanding dengan apa-apa yang dialami oleh teman-teman di luar sana gitu. Tetapi kembali lagi, alasan aku bersedia untuk sharing di sini sebenarnya adalah karena aku mau jangan sampai pengalamanku yang dulu itu terulang lagi di orang lain gitu. Aku berharap dengan adanya aku yang sharing di sini, itu bisa memotivasi teman-teman sekalian untuk bisa terbuka gitu, lebih terbuka terhadap keadaan mental yang mereka alami. Untuk berani speak up soal kesehatan mental, dan sebagai pengingat buat kita semua kalau kita tuh sebenarnya tidak sendirian gitu. We are all in this together. Karena isu mental health sama halnya dengan physical health adalah isu yang perlu dibicarakan, bukan hal yang tabu dan perlu dinormalisasi. Bisa dibilang nih, aku juga sebagai mahasiswa ya, jadi aku tuh relate banget sama apa yang teman-teman rasain dan apa yang tadi Mbak Asela sampaikan gitu. Aku juga merasakan semuanya mulai dari insecure, screen fatigue, jenuh, anxious, takut nanti nggak bisa beradaptasi di lingkungan baru waktu udah offline. Tapi kalau online juga aku juga capek lihat screen terus di rumah gitu. Bahkan sampai sekarang aku masih paham banget rasanya gimana kita berusaha keluar dari tempat yang sangat gelap. Kita butuh pertolongan sendirian, bingung, takut, tapi nggak tahu gimana cara keluarnya. I can assure you, I've been there. Tapi saat ini ada titik di mana aku tuh bilang ke diriku sendiri, Ocha, you have to heal yourself. Your body and soul needs you. Dan akhirnya saat ini saya sedang berusaha untuk come up, saya sedang mencoba untuk bangkit
dengan solusi-solusi yang bisa membantu saya untuk bisa maintaining kesehatan mental. Seperti saya sekarang sedang melakukan morning stroll, kayak saya sering jalan-jalan pagi untuk healing. Saya lihat-lihat pemandangan itu bisa membantu saya untuk bisa berpikir lebih baik gitu, bisa melepaskan kejenuhan. Terus saya juga journaling, saya juga meditating, terkadang seminggu sekali. Ada social media detox, dan social media detox ini membantu banget ya, apalagi untuk kita-kita yang sekarang biasanya ketemu sama teman, ngobrol, bercanda, main, tapi akhirnya kita terpaksa untuk tinggal di rumah, kita terpaku ke media sosial, sosial media detox ini tuh bisa sangat membantu kita untuk rehat sejenak gitu loh, untuk, eee, kembali ke diri, fokus kepada diri kita masing-masing gitu. Selain itu juga, aku mau share sedikit, di pandemi ini kan, kita sering banget ya lihat-lihat kayak sosial media gitu, dikit-dikit buka Instagram, dikit-dikit buka Twitter, dikit-dikit lihat status WhatsApp gitu. Eee Aku mau friendly reminder aja sih, kayak media sosial itu bisa jadi baik dan buruk, itu tergantung dari kita sendiri. Jujurnya aku juga masih sering banget nih ngerasa fear of missing out, atau orang sekarang bilangnya FOMO. Setiap buka Instagram, lihat pencapaian teman-teman yang lain, itu ngerasa insecure, kayak mereka udah dapat macam-macam, aku masih stuck di tempat yang sama. Tapi menurutku itu normal, semua orang punya jalannya masing-masing. Kita berangkat di tempat yang berbeda, dan tujuan kita pun berbeda, pasti jalurnya akan berbeda juga gitu loh. Jadi it's okay, jangan banding-bandingin cerita hidup kita sama orang lain. Eee, do your best, love ourselves, percaya bahwa yang di atas tuh selalu sayang sama kita, let the God do the rest, dan kita pasti akan sampai ke tujuan kita masing-masing. Dan di sini aku punya sedikit treats nih buat hadiah buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang di school from home, work from home. Ada wall of affirmation, karena affirmation itu penting ya buat kita, buat penyemangat dan assurance bahwa kita tuh sebenarnya bisa gitu. Yang pertama, be brave. Yang kedua, walk at your own pace, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kayak nggak perlulah banding-banding cerita kita sama orang lain, kita tuh bisa, kita tuh kuat, kita punya tujuan hidup sendiri, kita punya takdir kita sendiri gitu, kita punya jalan kita masing-masing. Terus yang ketiga, why fit in when you were born to stand out. Kayak kita tuh nggak usah berusaha merubah siapa diri kita sendiri gitu loh, karena saya udah pernah melakukannya dan itu buruk gitu ujung-ujungnya bagi saya sendiri. Kenapa kita nggak jadi diri kita sendiri, and be the best version of yourself. Terus it's okay to not to be okay. It's okay kalau kita ngerasain sedih, capek, mungkin kita butuh rehat, itu it's okay. Silahkan istirahat, kita butuh yang namanya refreshing, kita butuh yang namanya pause sejenak, karena kita yang namanya manusia itu kan butuh istirahat ya. Jadi it's okay. Terus yang kelima ada you can do it. Saya percaya kita semua pasti bisa. Kita pasti akan sampai di tujuan kita masing-masing, and keep going. Jangan pernah menanyakan kayak ini bener nggak ya, itu salah nggak ya, kayak aku berada di jalan yang bener nggak ya. Pokoknya tetap lakuin aja karena kita pasti bisa. Dan yang terakhir, saya mau menyampaikan bahwa everyone has mental health. How we maintain it is a form of self-care that we deserve gitu. Kita tuh berhak untuk semua itu. We have the right to pause and rest. We have the right to express how we feel. Utarakan aja apa yang kita rasakan gitu. Belajar terbuka, belajar mengenali diri kita lebih jauh. Jangan pernah merasa kayak, ih lebay banget sih gitu dirasain tuh. Enggak, karena kita berhak gitu loh untuk merasakan semua itu. Anything can wait, because our mental health matters, our feeling matters, because at the end of the day, there is only ourselves in our journey to achieve the dreams that we want. Kayak pada akhirnya juga kita sendiri akan menentukan kita tuh akan jalan kemana gitu loh. Kesuksesan kita tuh ada di tangan kita sendiri. And in order to achieve that, we need good condition, both physically and mentally. Saya sudah pernah berada di posisi yang sangat buruk, dan saya harap itu tidak terjadi di teman-teman semua. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk sadar terhadap apa yang kita rasakan, sadar terhadap pentingnya mental health, dan yang lain-lain gitu. Dan yang terakhir, saya mau menyampaikan bahwa I believe in you, kita semua bisa dan kita semua akan. Terima kasih.